Apa kabar Bapak Ibu yang baik? Dolar naik, harga-harga naik, beras dari 70 sekarang 95, 5 kilo. Bagaimana, stres jangan? Kenapa jangan stres? Karena stres tidak mendatangkan rezeki. Allah tahu tidak dolar naik? Bagus. Allah tahu harga barang-barang naik? Dengan izin Allah bukan? Surat At-Taghabun ayat 11. Sudah sering kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah memberi petunjuk ke hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah maha mengetahui segala-galanya. Tenang. Tenang hadirin. Hidup ini adalah ujian. Saya kira di antara manusia yang benar, tidak ada yang menginginkan situasi yang tidak baik menurut perhitungan manusia. Tapi pasti semua ini banyak hikmahnya. Tidak ada musibah sekecil apapun tanpa izin Allah. Ada izin Allah, ada ridho Allah. Mana yang penting? Izin Allah, ridho Allah? Tolong dijawab. Izin Allah atau ridho Allah? Pertemuan ini izin Allah atau ridho Allah? Ini sudah terjadi izin Allah. Apakah Allah ridho? Belum tentu. Kalau kesini niatnya maling. Allah tahu nih, maaf kepada, enggak usah minta maaf, kepada maling, kalau ada, cepat ganti niat. Allah tahu siapa yang niat ke sini untuk mencuri, nauzubillah. Semoga tidak ada ya. Tapi kalaupun ada, Allah tahu tidak? Tahu. Kalau niatnya benar dan melakukannya benar, Allah ridho. Apakah mungkin di dalam musibah Allah ridho kepada kita? Mungkin. Dalilnya begini. Faman radiya falahu ridho. Siapa yang ridho dengan musibah yang harus dia jalani, Allah ridho kepadanya. Jadi ini kita lagi kena musibah. Situasi ekonomi memburuk. Hati kita tetap lapang. Ya Allah, saya ridho dengan ujian ini. Langsung berubah hidup kita. Allah jadi ridho. Saya bacakan sebuah hadis, saya mohon maaf ya. Kalau marah kepada takdir bagaimana? Ya. Loh, kalau yang demo bagaimana? Itu beda lagi kaplingnya. Saya sedang ceramah di masjid. Tujuan ceramah ini adalah menguatkan iman, menambah amal soleh. Bagi yang demo mungkin punya pemahaman cara mengatasi masalah menurut demonya. Silakan ya. Tapi yang dikaji saat ini adalah bagaimana kita menghadapi dari sisi keimanan. Boleh disampaikan? Jangan. Kalau jawab, jawabnya yang jelas hadirin. Bagus, ini memperlambat jawaban. Nah, jadi musibah terjadi dengan izin Allah. Misal ada kecurian, ini izin Allah. Bagi pencurinya,
yang berbuat jahat, Allah izinkan tapi tidak diridhoi Allah, akan dapat balasan. Bagi yang kecurian, ini ujian. Kalau dia ridho menerima takdir, sambil ngejar pencurinya, berusaha nangkap, itu beda kapling ya. Kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong. Maka selain dapat pahala, ujian, dia juga akan dapat berbagai kebaikan lainnya. Nah, kali ini kita akan coba bagaimana menyikapi ujian ini dengan hati yang lapang. Dulu yang ngasih rezeki siapa ya? Kalau tahu tidak yang tidak jawab? Nah, boleh jawab, boleh tidak jawab. Yang jelas, salah satu amal yang disukai Allah adalah membahagiakan orang lain. Jadi kalau ditanya, diam aja boleh. Tapi kalau ditanya, menjawab, itu kan membahagiakan yang nanya. Tapi enggak juga, enggak apa-apa. Semuanya ada balasannya. Nah itu. Ulangi. Kenapa? Karena membalas jawaban itu harus jadi amal soleh. Niatnya apa? Membahagiakan yang nanya. Seperti kalau ada, ini kiriman di medsos bagus nih, tapi pelit sekali untuk like atau love. Kita dapat manfaatnya. Kenapa kita tidak berterima kasih minimal? Itu jadi amal. Ini juga boleh. Kalau saya sih nggak maksa mau jawab atau tidak ya. Jadi saya nanya apa? Ya Allah, ampun ya Allah, saya lupa. Astagfirullah, pasti ada dosa nih. Kecuri, bukan? Nerima takdir, Allah ridho. Tapi tidak berhenti di sana, ya. Nah, di sana disebutkan ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman ke Allah yahdi qalbah. Nanti Allah memberi petunjuk nih ke kita kalau kita ridho dengan ujian ini. Ya, inilah saatnya kita diuji dengan keadaan seperti ini. Perkara ekonomi itu ada bagian-bagiannya. Tapi perkara kita orang awam, ya Allah saya terima episode ini. Itu beda dengan yang tidak nerima. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seperti yang diungkapkan bahwa solusi terbaik dalam masalah apapun bukan pintar saja, bukan hebat ikhtiar saja, tapi solusi terbaik surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, Allah tahu nih, baginya jalan keluar. Apapun masalahnya, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah usaha, masalah dengan tetangga, apa saja masalah yang ada, solusi terbaik adalah kalau Allah menolong kita. Jangan takut menghadapi situasi apapun. Allah sudah tahu segala situasi. Tidak bahaya. Yang bahaya dalam hidup adalah kita jauh dari pertolongan Allah. Jelas hadirin? Apa yang bahaya? Jauh dari pertolongan Allah atau jauh dari Allah? Jauh dari Allah, jadi jauh dari pertolongan. Kalau Allah nolong, beres tidak? Hah?
Kalau Allah mencukupi, cukup tidak? Kalau Allah memberi, apakah ada yang bisa menghalangi? Kalau Allah menyempitkan, apakah ada yang bisa melapangkan? Kalau Allah mengambil, apa ada yang bisa nahan? Bagus. Ini bahasa iman, hadirin. Surat Yunus 107. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kasifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan satu kemudaratan, tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu, selain Dia, Allah sendiri. Sedih, tidak ada yang bisa membuat tenang selain. Jawab. Kalau tidak ada yang bisa membuat tentram selain. Sakit, tidak ada yang bisa menyembuhkan selain. Punya hutang, tidak ada yang bisa melunasi selain. Pengen jodoh, tidak ada yang bisa menjodohkan selain. Pengen punya anak, tidak ada yang bisa menciptakan selain. Allah semuanya yang punya. Ini adalah keyakinan yang harus kita miliki. Wa iyuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan padamu, fala, maka tidak ada yang, fala roda li fadli, tidak ada yang bisa menolaknya. Makanya masalah besar dalam hidup kita bukan masalah rejeki, bukan masalah kesehatan, bukan masalah rumah tangga, bukan masalah usaha. Masalah terbesar dalam hidup kita adalah kita tidak sungguh-sungguh dekat dengan Allah. Atau namanya bertakwa. Jangan takut menghadapi masalah apapun, karena semua masalah yang ada Allah sudah tahu. Allah tahu tidak? Allah tahu cicilan ibu yang nunggak, kontrakan yang jatuh tempo. Begitu ya. Kenapa ketawa? Allah tahu keperluan kita yang lalu, yang sekarang. Allah tahu keperluan kita sekarang, keperluan kita besok, lusa, sampai akhir hayat. Tahu tidak keperluan kita? Bagus. Siapa yang ngasih rejeki kita waktu dulu? Siapa yang ngasih rejeki kita sekarang? Siapa yang ngasih rejeki kepada kita besok, lusa? Udah, itu benar. Tinggal sekarang kita sungguh-sungguh. Gimana caranya kita ditolong Allah. Rezeki itu tidak perlu banyak. Uang itu tidak perlu banyak. Yang penting tiap perlu. Astagfirullahaladzim. Bu, yang penting tiap perlu ada. Ibu perlu 5 juta. Ada 5.000. Salah jawabannya. Yang penting dalam hidup ini bukan banyak uang, tapi ketika perlu, istighfar. Buat apa punya sepatu banyak kalau tidak ada yang cukup ya? Hidup ini bukan banyak, Pak, tapi cukup. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan. Amat sangat bahagia orang Islam yang memasrahkan ke Allah dirinya
cukup rezekinya. Wa qana'ahu Allah bima atah, dan puas hatinya dengan apa yang Allah berikan padanya. Jadi bahagia itu tiap perlu cukup. Sekali lagi, tiap perlu untuk makan, perlu untuk bagi-bagi makanan, perlu buat anak sekolah, perlu buat nyekolahin saudara, perlu bikin sekolah, bagus. Perlu untuk bayar kontrakan, bosan ngontrak, pengen beli rumah, rumahnya pengen ada 5, cukup. Perlu buat nikah, perlu buat sedekah, perlu buat ke Mekah. Tuh, gak usah pengen jadi orang kaya, harta. Yang penting, tiap perlu, saya pengen bayar zakat 5 triliun. Nah, udah. Orang kaya harta belum tentu merasa cukup. Tapi orang yang cukup pasti, cukup. Hadirin, astagfirullahaladzim. Istighfar, dasar pengen. Orang kaya belum tentu merasa cukup, tapi orang yang cukup pasti cukup, Bu. Ya sudah, terserah Ibu. Biasanya pengen kaya itu. Bagaimana hidup selalu cukup? Ayat tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Karena semua masalah Allah tahu, terjadi dengan izin Allah, solusi terbaik pun hanya datang dari Allah. Kalau Allah lihat hati dan amal kita, Allah lihat yang fokusnya 2. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat casing, rupa dan harta, tapi Allah lihat hati dan amal. Nah, kalau hati dan amal kita disukai Allah, namanya orang takwa. Hadiahnya solusi masalah apapun. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari yang tidak terpikirkan, tidak terduga-duga, tidak terencanakan, tidak terbayang, nanti ada. Tenang hadirin, nggak usah kepikir semua kok rezeki kita. Dulu waktu jadi bayi mikir rezeki tidak? Boro-boro mikir rezeki, otaknya juga belum jadi. Waktu di rahim ibu, rezeki ada tidak? Cukup tidak? Mikir tidak? Kalau kita jadi bayi, mikirin rezeki tidak? Mikirin dolar? Cukup tidak rezekinya? Mana yang hebat? Bayi nyari rezeki, rezeki ngedeketin bayi. Mikir dulu. Mana yang bergerak? Bayi nyari rezeki, rezeki ngedeketin bayi. Langsung ada air susu ibu. Ibunya tidak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan. Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Hadirin mikir dulu ya. Pak, mana yang ngedeketin? Sapi ngedeketin bayi? Ya terserah bapak lah ya. Mana ada di kamar, ada emak, ada bapak, ada sapi. Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu bukan susunya, air susunya. Astagfirullah. Kita harus biasa mikir nih hadirin ya. Mau ngapain nyusu ke sapi? Jadi sapinya di Australia, bayinya di Bekasi, demi Allah dia akan datang.
Sampai kapan rezeki ini? Sampai mati. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah jamin rezekinya. Ini udah beres nih Pak. Rezeki ini udah beres. Sampai kapan? Jawab. Bu, Ibu, jangan berharap dari suami. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bulat hatinya, hakul yakin Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Selain Allah hanya jalan, bisa lewat orang tua, bisa lewat suami, bisa lewat kantor, rezeki itu dari Allah, lewat. Bisa lewat pembeli, pembeli bukan pemberi, jalan rezeki. Bisa lewat teman, bisa lewat anak, bisa lewat tetangga, tapi sumbernya satu, hanya Allah. Tidak bersandar kepada makhluk, makin yakin, makin dicukupi. Fahuwa hasbuh. Jadi yang membuat bahaya dalam hidup kita, hati menganggap ada sumber rezeki selain Allah. Ini penting hadirin. Dagang, itu ibadah. Dia sudah nawar A, tapi dia enggak beli. Apa artinya? Apa artinya? Bukan rezekinya. Tapi rugi dong. Apa ruginya? Bagi kita dagang itu ibadah. Pahala. Tapi saya sudah nyuguhin dia kopi dan bakso. Tapi dia nggak jadi beli. Gak ada masalah. Emang bakso rezeki dia. Yang kita carikan ibadah. Benar? Allah lihat tidak? Lihat tidak? Hatinya ridho. Nanti Allah datangkan rezeki lewat pintu mana saja. Mungkin diborong sekaligus ya. Tenang, tenang. Makanya Bu, Ibu, jangan bersandar kepada suami. Suami ibu bukan pemberi rizki, melainkan pemakan rizki. Benar? Bagaimana Bu kalau suami ibu meninggal? Siapa yang nyebut kawin lagi? Astagfirullah. Susah, saya sini aja. Ini kajian tauhid, Bu. Bu, bagaimana kalau suami ibu meninggal? Dikubur, benar. Terus ibu jadi gimana? Janda, rezekinya ada tidak? Dari siapa? Benar. Kalau memang nanti takdirnya lewat suami yang baru, ya udah. Ini Bapak kalau udah meninggal nggak usah ribut. Wah, nanti saya ninggalin rumah dipakai suami baru. Diam Pak. Bapak udah di kuburan. Nggak usah keluar, nggak akan bisa. Kalau gitu saya mau jual aja sebelum mati. Nggak usah rewel lah. Dunia ini nggak boleh bikin rewel. Cuman mampir sebentar saja. Bu, cinta boleh. Tapi jangan pernah menuhankan suami. Seakan-akan suami adalah segala-galanya. Kalau tidak ada suami, tidak ada rezeki. Tidak bisa. Suami itu bukan pemberi rezeki, tapi pemakan rezeki. Kalau suami nggak ada, rezeki ada tidak? Dari siapa? Bagus. Bagus. Jelas? Ini gimana yang ini nih?
Suka salah menjawab kalau istri meninggal gimana Pak? Bapak kayak yang bahagia gini dosa Pak istighfar. Astagfirullah. Pak, jangan ngarap-ngarap warisan orang tua. Tenang saja, jangan mikirin warisan. Jadi anak bertakwa saja. Kalau sudah rezeki Bapak nanti akan ketemu. Jangan bertengkar masalah warisan, ya, memalukan sekali. Orang tua yang kerja, anak yang bertengkar. Anak tidak soleh, dia lebih ribet dengan bersandar ke makhluk. Baik, apa yang harus kita lakukan? Satu, ini secara keimanan ya. Pertama, harus kita lakukan husnudzon kepada Allah. Sini, di hati. Ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Jadi Allah tahu isi hati kita dan Allah akan membalas kepada kita sesuai dengan prasangka kita. Hadis sahih itu ya, Bukhari Muslim. Ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita yakin Allah akan menolong, kita ditolong. Allah akan mencukupi, kita dicukupi. Allah akan melunasi hutang, kita akan dilunasi. Perhatikannya ke sini hadirin. Kalau kita yakin Allah akan memudahkan, dimudahkan. Allah tahu isi hati kita. Allah tahu isi hati kita. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Dan rahasiakan kata-katamu atau engkau zaharkan, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada ini. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Allah tahu keadaan kita apapun juga. Jangan takut menghadapi hidup ini. Takutlah jauh dari pertolongan Allah. Makanya berbaik sangka kepada Allah. Walaupun situasinya sangat tidak sesuai harapan, pasti baik. Allah maha baik. Allah maha pengasih, maha penyayang, maha bijaksana. Tidak pernah Allah berbuat zalim. Tidak ada dari Allah yang salah dan yang jelek. Pasti di balik kepahitan ini ada hikmah yang besar. Pasti ada kebaikan di balik semua kejadian yang menurut kita tidak cocok. Selalu berbaik sangka. Ke Allah berbaik sangka, ke diri. Nah ini beda lagi nih. Ke diri mengakui bahwa semua kepahitan diundang oleh dosa sendiri. Ingat Asy-Syura ayat 30, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun disebabkan tangan sendiri, dosa sendiri. Jadi gini nih, kalau ada kejadian yang tidak cocok, kepada Allah berprasangka baik, pasti ada kebaikan nih di balik kejadian ini. Ke diri kita, ini diundang oleh dosa saya. Itu adabnya. Jelas Pak? Anak belum soleh, berbuat sesuatu yang bikin malu. Ya Allah, saya ridho dengan ujian ini. Pasti ada kebaikan di balik semua ini. Lalu ke diri, ya Allah, ini diundang oleh dosa saya sebagai orang tua. Bisa dipahami tidak nih? Bapak pulang ke rumah, dimarahin istri, padahal bapak tidak salah.
Ya Allah, saya terima. Pasti ada kebaikan di balik rewelnya istri ini. Ini pasti diundang oleh dosa saya. Saya tidak jaga pandangan tadi di jalan. Begitu adabnya, Pak. Kesulitan ekonomi, ya Allah saya terima apa dosa dan kesalahan saya. Jadi itu adabnya. Kalau baik sangka ke Allah, menghadapi kepahitan, saat yang sama langsung evaluasi dosa. Bisa dipahami nih Pak? Berbaik sangkalah, Allah tahu keadaan kita tidak? Jawab. Allah menyaksikan tidak keadaan kita? Allah tahu tidak pikiran kita pusing? Allah tahu tidak beras habis? Allah tahu tidak token gak dibayar? Allah tahu tidak anak rewel? Tahu tidak? Yang benar. Pak, Allah tahu tidak istri? Dengar tidak omelan istri, Pak? Digimanain? Pak, jawab. Kalau istri ngomong, ayo dong Pak, mana duit kita nggak ada beras, kita nggak ada lagi ini gasnya. Gimana jawaban Bapak? Pak, jawab. Minta maaf sebagai lelaki, ya. Jangan minta sama Allah sana. Lagi. Bu, saya mohon maaf. Saya belum bisa mencukupi. Insya Allah doakan saya ikhtiar lebih keras lagi. Sholat, tobat, ampun ya Allah. Kepahitan ini sangat boleh jadi diundang oleh dosa saya selama ini. Itu adabnya. Makanya sesudah husnuzon kepada Allah dalam situasi sulit, sebelum kita sungguh-sungguh ikhtiar, apa yang harus kita lakukan? Sholat. Perbaiki sholat dan perbanyak sholat. Kenapa? Wasta'inu bisabri wassalat. Jadikan sabar. Sabar itu datang dari husnudzon ke Allah dan sholat sebagai penolongmu. Wah, kapan beresnya dong? Kerja dong, kerja. Dengar ya. Mau lari ke penjuru bumi manapun, mau menjerit sekeras apapun, mau memelas menghibak kepada siapapun, tetap yang membuka menutup pintu rezeki hanya satu. Siapa? Allah. Kalau sholatnya bagus, dituntun oleh Allah. Kita harus mikir apa? Karena otak ini kan ciptaan Allah nih. Kita akan ketemu siapa? Kalau rezekinya lewat seseorang, ke sana nanti. Kalau kita rezekinya ada yang ngasih kerjaan, digerakkan oleh Allah ngasih kerjaan. Kalau kita kepepet bayar utang, Allah tahu siapa yang mau bayar zakat, nanti oleh Allah diarahkan zakatnya kepada dirinya. Allah yang memiliki semua makhluk, dan Allah yang mengatur segala-galanya. Sholat bagus, dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau kita ikhtiar tanpa memperbaiki sholat, ya seperti lari ke sana sini, tapi ditutup matanya. Mau lari kemana? Kita tidak tahu. Tapi sholatnya bagus, kalau rezeki di situ, kita akan ke sana. Kalau sholatnya tidak bagus, muter-muter saja. Sholat ini seperti tiang ini nih. Tiang bagus, bangunan kokoh. Tiang rapuh, bangunan roboh. Sholat bagus, hidup bagus. Sholat berkualitas, hidup berkualitas. Sholat berantakan, hidup berantakan. Perbaiki waktunya. As-sholatu ala waktiha. Perbaiki sholatnya, lebih tumaninah. Jangan tergesa-gesa.
perbaiki tempatnya, berjamaah di masjid, perbaiki persiapannya sehingga sholatnya bagus, dan perbanyak. Pokoknya mulai sekarang jangan tinggalkan 40 rakaat. Mau? Tuh kan berat. Ya sudah, tidak mau. Fardu 17. Sholat rawatib ikuti ya. Insya Allah sesudah ini tidak ada yang meninggalkan ya. Mau rezekinya selalu tercukupi? Qobla subuh. Ulangi hadirin. Qobla subuh. Qobla duhur. Ba'da duhur. Ba'da maghrib. Ba'da isya. Ulangi. Qobla subuh. Qobla duhur. Ba'da duhur. Ba'da maghrib. Ba'da isya. Ini minimal. Sunnah mu'akkadah. Qobla duhur bisa 4 rakaat. Kalau 2 saja 17 ditambah 10 27. Tambah tahajud. Jangan lepaskan tahajud hadirin. Maaf ya. Saya enggak mau nyebut bodoh. Tapi ya seperti itu. Kalau kita tidak tahajud rugi. Karena sepertiga malam terakhir itu saat kita minta diberi, doa diijabah, minta ampun diampuni, itu sepertiga malam terakhir. Kalau saya berkata begini, saya punya teman. Bapak, Ibu, kalau ada sesuatu kata teman saya begini, misal. Kepada yang rumahnya masih ngontrak, tinggal bilang ke beliau, beliau akan lunasin selama 5 tahun. Mau ketemu tidak? Kepada yang rumahnya ngontrak dan pengen beli rumah, tinggal bilang ke teman saya ini nanti dibeliin rumah. Kepada yang belum punya jodoh, nanti datang ke teman saya, tinggal ngomong, nanti dicariin jodoh, udah itu dinikahkan, termasuk biaya resepsi, dan juga mahar, dan juga apartemen. Kepada yang mau umroh, haji, tinggal ketemu sama teman saya, nanti diongkosin. Mau ketemu dengan yang begitu enggak? Yang benar. Oh ya, yang punya utang, nanti dikasihnya 2 kali lipat dari utangnya itu. Selain buat utangnya lunas, juga ada bekal. Mau ketemu dengan teman saya itu? Yang benar. Tapi ketemuannya jam 3 malam. Mau tidak? Ketemu dengan orang yang belum tentu ada aja mau. Siapa yang mau ditemuin jam 3 malam ya kan? Tahajud itu rahasianya. Udah, 2 rakaat aja. 2 rakaat. Selesai 2 rakaat, khusus doa minta ampun. 2 rakaat lagi lah. Doakan orang tua, dah 2 rakaat aja. Udah itu 2 rakaat lagi. Doakan keluarga. 2 rakaat lagi. Tinggal minta apa yang paling diinginkan. Dah tutup witir aja lah, 3, dah segitu. Ke tema 2 rakaat. Ampun, 2 rakaat khusus orang tua, 2 rakaat keluarga, 2 rakaat untuk keperluan kita lain-lainnya, 3 rakaat witir, dan sebelum subuh istighfar yang banyak. Enggak usah rewel, Bu. Bapak, Ibu tahajudnya bagus, jauhin HP-nya, tidak usah diposting, lihat saja. 17 tambah 10 berapa? 27 tambah 11, 38. Plus 2 rakaat lagi duha. Nanggung duha tuh 4 aja lah ya. Apa saja. Saat terdekat kita dengan Allah, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih
Saat paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah saat sujud. Itulah sebabnya perbanyak sholat. Tenang Pak, Bu, sholat bagus, lihat saja. Jaga wudhu, supaya kalau ada waktu bisa tambah sholat. Allah tahu sholat kita belum begitu khusyuk, tapi Allah juga menghargai kita sholat. Semangat tidak nih? Tambah atau sudah cukup? Coba baca Ali Imran Al-Baqarah ayat 3 ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah ini, memasuki situasi sulit, orang takwa itu adalah senang berinfak. Tuh, kalau udah ngomong infak langsung nunduk ini. Ma naqasat sadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah.